jikalau seorang muslim berjumpa dengan seorang muslim yang lain, dan ketika dia berjumpa kemudian dia berjabatan tangan, dan dia saat berjabatan tangan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaqat zunubuh, akan runtuh dosa-dosanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan jatuh semua dosa-dosanya. Jikalau ia berjumpa dengan saudaranya sesama muslim kemudian bersalaman dan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana halnya dengan seseorang yang dalam kesehariannya berupaya untuk memperbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin di awal berat baginya karena dia masih dibelenggu oleh hawa nafsunya, masih dibelenggu oleh sikap taswifnya, menunda-nundanya, masih dibelenggu oleh perbuatan dosa dan maksiatnya, namun tetap ia paksakan dirinya untuk memperbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah. Meskipun dia malas, dia paksa, dia terus bersalawat kepada Rasulullah sebisanya. Dia perbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah. Ada waktu luang, dia perbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai nantinya salawat tersebut akhirnya akan masuk ke relung hatinya yang paling dalam, memenuhi ruang hatinya dan membersihkan hatinya, dan pada saat itulah nanti hati tersebut akan siap untuk menerima cahaya dari Allah, cahaya yang tertuang bagi mereka yang selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diuntungkan dengan kita bersalawat kepada Rasulullah? Apakah Rasulullah diuntungkan dengan salawat kita? Apakah beliau kemudian mengambil keuntungan dari salawat kita? Tidaklah, wallah. Sungguh ketika kita memaksakan diri kita, ketika kita berupaya untuk membiasakan diri kita, lidah kita, hati kita seirama, seiring bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh pada saat itu yang beruntung adalah kita. Kenapa? Karena pada saat itu sallallahu alaihi biha asyra, Allah yang akan limpahkan salawat kepadanya 10 kali. Satu salawat saja dari Allah sudah cukup sejatinya untuk kemudian membersihkan kita dari segala macam dosa dan maksiat, dari segala macam keinginan-keinginan buruk di dalam jiwa, sehingga dengan ini insya Allah terbimbing hati kita di dalam sisa-sisa umurnya untuk segera berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama, guru-guru kita mengatakan, jikalau orang yang hidup di akhir zaman ini merasa tidak ada yang membimbingnya, sulit baginya untuk menempuh jalan menuju kepada Allah, maka tidak ada jalan lain bagi dia kecuali fa'aktsiru minas shalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah, sehingga salawat itulah yang nantinya akan menjadi mursyid, pembimbing baginya untuk sampai kepada Rasulullah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun diperlukan kesungguhan. Ya, banyak salawat itu bukan 1-2 kali, bukan sekedar duduk baca salawat 1-2 kali kemudian selesai. Dia hidupkan hatinya dengan selalu bersalawat kepada Rasulullah. Dia kemudian jadikan hari-harinya, dia ikatkan dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada waktu di mana ketika dia ucapkan nama Muhammad, Habibi Muhammad, pada saat yang sama dia hadirkan hatinya, dia betul-betul hadirkan ruhaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah menyatakan bahwa ma min muslim yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi li arudda alaihi salam. Wahai mukmin, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengarkan apa yang disampaikan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ma min muslim, tidaklah seorang muslim. Alhamdulillah, ja'alanallahu wa iyyakum minal muslimin. Allah jadikan kita tergolong orang-orang muslim. Kemudian apa sifatnya muslim ini? Dia
mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan salam seperti ini selalu kita ucapkan setiap salat kita, dan kita juga diperintahkan untuk memperbanyak bacaannya di dalam keseharian kita, bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa raddallahu alayya ruhi, terkecuali Allah akan kembalikan ruhku untuk apa? Li arudda alaihi salam, aku akan jawab salamnya. Maka ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, hadirkan Rasulullah, ya, hadirkan sosok beliau yang menjawab salam kita, ya, meskipun dengan dosa yang telah memenuhi hati kita, melumuri jiwa kita, mata kita, jiwa kita, hati kita tersekat untuk menatap beliau, tersekat telinga kita untuk mendengar jawaban salawat dari beliau. Namun setidak-tidaknya paksakan hati kita dengan ta'zim, dengan kehadiran hati dipenuhi dengan kerinduan, kita ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan berbahagialah kita ketika kita nantinya suatu saat kelak diizinkan oleh Allah untuk mendengarkan jawaban salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.